Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldalia, NIM A1C3171056. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggraini, NIM A1C3171032. Perkenalkan, nama saya Yunita Siregar, NIM A1C3170004. Kami dari Universitas Jambi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh inspirasi sukses di bidang pendidikan di Provinsi Jambi. Nah, narasumber yang kami wawancarai pada waktu itu adalah seorang ibu yang bernama Ibu Himna. Nah, Ibu Himna ini berumur 35 tahun. Kegiatan sehari-hari Ibu Himna adalah mengajar di sekolah, mengajar mengaji, dan juga mengajar menjahit. Ibu Himna ini mengajar membaca Al-Quran, kemudian tahfiz Al-Quran, dan juga mengajar menjahit yang pesertanya adalah ibu-ibu dan anak-anak yang di sekitaran rumahnya. Nah, untuk tempat Ibu Himna mengajar mengaji dan juga mengajar menjahit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada di SDN 44 Tanjung Johor, ini untuk mengajar mengaji. Kemudian untuk belajar menjahit dan juga mengajar mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu di sekitar rumah itu di rumah orang tuanya sendiri. Kemudian latar belakang Ibu Himna ini mendirikan tempat mengajar mengaji dan juga mengajar menjahit. Yang pertama, latar belakang dari tempat mengajar mengaji ini yaitu setelah lulus MTS, Ibu Himna ini melanjutkan pendidikan ke pesantren Al-Mubarok. Nah, dari pesantren tersebutlah Ibu Himna mendapatkan ilmu-ilmu dari gurunya yang ada di pesantren. Kemudian Ibu Himna ini berpikir agar ilmu-ilmu yang didapatkannya itu tidak terlupakan dan juga pengubahan. Ibu Himna ini akhirnya memutuskan untuk membuat tempat belajar mengaji di rumahnya sendiri. Kemudian latar belakang dari tempat mengajar menjahit ini sendiri adalah Ibu Himna ini sudah pernah mengikuti kursus menjahit. Nah, dari kursus menjahit inilah Ibu Himna berpikir bahwa menjahit itu merupakan hal yang sangat perlu atau hal yang sangat penting untuk dipelajari. Sehingga Ibu Himna berinisiatif untuk mendirikan tempat mengajar menjahit di rumahnya. Kemudian modal awal dari Ibu Himna itu sendiri, kalau di SDN 44 itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kalau untuk di rumah sendiri, di rumah orang tuanya sendiri itu hanya memerlukan lampu untuk mengajar mengaji, dan juga kalau untuk menjahit itu diperlukan mesin jahit. Dan juga pada waktu itu, pada awal modal Ibu Himna ini juga dibantu oleh PT Pemkot Kecamatan. Peserta yang beliau ajarkan dalam bidang mengaji itu sebanyak 150 orang siswa yang terdiri dari SD Negeri 44 Tanjung Johor dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. Dan untuk anak-anak yang datang ke rumah beliau itu sebanyak 60 orang. Untuk kalangan ibu-ibu sebanyak 30 orang. Nah, sedangkan dalam bidang menjahit itu sebanyak 12 orang siswa. Informasi mengenai tenaga pengajar mengaji dan menjahit ini diperoleh masyarakat itu melalui informasi dari mulut ke mulut atau omongan masyarakat setempat. Nah, omset yang dihasilkan beliau per bulan itu diperoleh dari pemberian pemerintah Kota Jambi masuk APBD daerah sebanyak 3 kali seminggu dengan jumlah yang tidak disebutkan. Nah, dan dari PAMI pengajian antara maghrib isya sebanyak 200.000. Sedangkan dalam bidang menjahit omset diperoleh dari SPP peserta penjahit sebanyak 100.000 per bulan. Sistem yang beliau gunakan agar peserta didik tidak merasa bosan atas ilmu yang beliau berikan itu dalam bidang mengaji, beliau menggunakan sistem berubah-ubah. Untuk anak PAUD sampai TK
beliau berfokus kepada Iqra didampingi dengan sholawat, kemudian belajar doa didampingi dengan tata krama terhadap orang tua, dan diselingi dengan jalan-jalan sebagai hiburan. Nah, untuk bantuan dalam mengajar ini, beliau membutuhkan bantuan dari adik beliau sendiri yang selaku guru di SD Negeri 44 Tanjung Johor dan anak-anak yang sudah mampu membaca Al-Quran. Nah, kendala yang sering beliau temukan dalam mengajar mengaji ini yaitu terkendala pada waktu yang terlalu singkat dan sikap anak-anak yang tidak sopan. Terkadang ada juga sikap dari orang tua anak-anak yang tidak suka atas pembelajaran yang beliau berikan. Mereka menganggap apa yang beliau ajarkan itu tidak sesuai dengan cara mengajar yang sesungguhnya. Tapi prinsip beliau dalam mengajar ini, prinsip beliau, jika kita merasa apa yang kita lakukan itu baik, maka lanjutkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ide usaha dalam bidang pendidikan. Nah, kemarin kami telah melakukan sebuah wawancara di mana kami melakukan tersebut dengan Ibu Hina. Nah, setelah kami melakukan wawancara tersebut, kami mendapatkan sebuah ide, di mana ide itu berkaitan dengan alat tulis. Dalam berwirausaha, kita jangan memilih dan memulai bisnis dengan memikirkan keuntungan yang sangat besar. Tapi kita kenali terlebih dahulu bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian, sebagai seorang wirausaha, tentunya kita harus mampu menganalisis potensi usaha yang kita miliki. Analisis yang dapat kita gunakan dalam berwirausaha adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu kita dalam mengembangkan strategi bisnis. Apakah kita bisa mampu membangun bisnis itu dengan baik? Nah, SWOT ini merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Peluang usaha alat tulis yang berkaitan dengan fisika mampu bersaing di tengah-tengah produk yang telah ada dengan berbagai macam desain. Ditinjau dari segi usaha atau peluangnya, nah usaha ini harus berkembang dengan inovasi terhadap desain yang bermacam-macam. Nah, selain itu, kita juga harus memilih tempat yang strategis seperti lingkungan sekolah, universitas, dan tempat-tempat tersebut harus dibuat sebagus mungkin agar memiliki daya tarik tinggi terhadap. Nah, untuk desain yang digunakan itu minimal setiap minggunya terdapat desain baru dengan tujuan agar pelanggan selalu tertarik untuk membeli dan tidak bosan dengan desain yang sudah ada. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam pemasaran produk ini ada dua. Yang pertama itu gunakan media sosial. Nah, setiap orang pasti mempunyai media sosial. Dengan demikian, kami memilih media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran produk karena media sosial dinilai sangat efektif, terlebih murah dan mudah digunakan. Media sosial yang akan digunakan dalam pemasaran ini adalah seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Kedua itu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Bagi penjual, konsumen itu sangat penting sehingga harus diperlakukan sebaik mungkin dengan pelayanan sebagus mungkin guna untuk memperoleh pelanggan setia. Dan pada saat mengunggah produk di media sosial, para pelanggan akan kerap memberi masukan kepada kita demi meningkatkan mutu produk kita.